Halo Sobat Indomaret, selamat datang kembali di Intalk podcastnya Indomaret. Oke, di episode kali ini kita bakal seru-seruan banget untuk Sobat Indomaret. Pernah nggak denger suara yang satu ini nih? Coba dengerin dulu. Super hemat, super hemat, super hemat. Nah, penasaran kan sama suara yang sering muncul atau sering kalian dengerin di setiap toko-toko Indomaret? Kita bakal kedatangan sama seseorang yang ada di balik suara itu. Kalau gitu langsung aja, nggak perlu lama-lama lagi, kita panggilkan. Ini dia, Angie dan Tio. Oh, ternyata orang-orangnya kalau di balik kamera atau di balik suaranya nggak serame yang di toko ya? Beda dong. Oh, beda ya suaranya ya. Lebih kalem. Oke, Angie dan Tio, selamat pagi, selamat datang di Intalk podcast Indomaret. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga. Nah, tapi kita kayaknya kalau misalnya perkenalan ke Sobat Indomaret agak kurang kalau misalnya nggak pakai perkenalan yang kayak di Super Hemat di toko nih. Boleh nggak sih tunjukin dulu nih ke Sobat Indomaret? Oke. Kita mainkan ya. Kita bareng-bareng aja. Hai Sobat Indomaret kayak biasanya gitu. Oke, yuk. Hai Sobat Indomaret, kembali lagi sama kita Angie dan Tio di Super Hemat. Oke, luar biasa banget. Itu tadi Sobat Indomaret ya, yang pastinya sering didengar banget di toko-toko Indomaret. Kalau kita setiap belanja di Indomaret selalu ada itu suaranya. Nah, kita mau nanya-nanya soal itu, soalnya banyak Sobat Indomaret yang nanya-nanya juga. Itu sebenarnya suara-suara itu tuh siapa sih? Terus Angie dan Tio tuh siapanya Indomaret, banyak yang komen kayak gitu. Tadi udah perkenalan Angie dan Tio, mungkin boleh dikasih tahu Angie dan Tio sendiri di Indomaret ini sebagai apa sih sebenarnya kesehariannya gitu? Sebagai apa, dan untuk mengisi suara tuh apakah job desk utamanya atau di luar itu ada job desk lain yang dikerjakan gitu? Mungkin Sobat boleh kasih tahu ke Sobat Indomaret gitu. Siapa duluan? Angie dulu aja. kalau aku di kantor selain ngisi suaranya Super Hemat untuk VO-nya Super Hemat, aku juga ngebantuin untuk VO video promosi kita yang lain. Jadi kan kita punya promosi juga banyak kan. Nah, itu beberapa juga biasa kalau emang butuh pakai suaranya aku. Tapi selain dari ngerjain untuk VO itu, aku juga ngurusin produksian sih basically. Jadi persiapan buat produksi. Kalau kita misal mau bikin iklan-iklan apa gitu, persiapannya, terus ngurusin administrasi urusan kantor kayak gitu. Tio gimana? Sebenarnya hampir mirip ya sama Angie. Jadi ya intinya kita ini kan sama-sama tim produksi. Cuman kalau aku lebih spesifik nih. Jadi aku nih ngerjain skrip yang ada di ya baik itu di ITV gitu. Jadi ya kayak iklan-iklan. Bahkan Super Hemat ini pun ya skripnya dari aku gitu. Oke, oh jadi skripnya ini bikin sendiri gitu ya? Iya, kita Nah, bikin ini kan sendiri. setiap, kalau nggak salah setiap hari Rabu gitu bakal berubah gitu untuk promonya. Jadi setiap minggu itu bakal ada skrip baru kayak gitu. Betul. Oke, nanti mungkin bisa dicontohin kali ya. Langsung boleh. di sini ya, boleh ya. Wah, ini Sobat Indomaret biar belajar juga gitu kalau misalnya pada saat voice over tuh harus gimana. Mungkin nanti ada knowledge yang bakal dikasih tahu ke Sobat Indomaret gitu ya. Tio dan juga Angie. Wah. Terus juga yang pengen aku tanyain, awalnya gimana? Ini sejak kapan sih ada voice over gitu? Voice over kan namanya ya. Iya. Voice over Super Hemat di Indomaret tuh sejak kapan dan kenapa akhirnya bisa jadi mengisi suara untuk Super Hemat di Indomaret? Oke, jadi gini, kalau voice over khusus buat Super Hemat, ini sebenarnya ada udah sejak lama, tapi persisnya tahun berapa tuh saya lupa, karena bahkan sebelum saya join ke Indomaret pun sebenarnya ini sudah ada. Oh, jadi sudah ada sebelumnya? Sudah ada sebelumnya, cuman memang pada saat itu kita make talent VO dari eksternal, dari luar. Jadi skrip dari tim kita yang menyiapkan, nah skrip kita lempar keluar, pihak luar take VO, lalu file dari VO-nya dikirim ke kita. Gitu. Jadi awalnya pakai pihak eksternal gitu. Jadi pakai voice over talent yang ada di luar gitu ya. Sampai akhirnya Angie dan Tio yang mengisi itu gimana cerita awalnya? Jadi waktu itu kan karena memang kalau nggak salah pada saat itu tuh, jadi kan sistemnya kita dengan pihak eksternal ini kan kontrak. Nah, kontraknya itu sudah selesai dan kebetulan memang itu
waktunya itu hampir berdekatan dengan Enji join ke Indomaret gitu. Nah, mungkin dirasa karena dulu tuh Enji sebelum di Indomaret dia punya punya pengalaman VO juga gitu. Jadi atasan kami ya pada saat itu berpikiran gimana kalau kita coba nih gitu kan Enji dan Tio untuk menggantikan peran si VO eksternal untuk mengisi VO di Indomaret Super Hemat di Indomaret. Oke, jadi itu cerita singkatnya seperti itu gitu. Awalnya malah dulu bukan kalian gitu yang mengisi gitu ya. Oke, jadi awalnya kenapa nggak dicoba? Ternyata setelah dicoba, cocok nih gitu ya. Akhirnya sampai sekarang seperti itu. Tapi kalau misalnya andai kata gitu ya, ada salah satu dari kalian yang berhalangan gitu dalam 1 minggu, misalkan harus produksi terus kan. Betul. Misalnya ada yang sakit atau mungkin cuti nggak masuk, itu gimana tuh? Apakah ada yang menggantikan kah atau kayak gimana? Kalau cuti, nah biasanya kalau misalnya cuti, aku sama Tio tuh udah ngabarin tuh, aku nanti bakal ada plan cuti tanggal sekian ya, aku ntar tanggal sekian. Nah biasanya kita akan ngejar dulu jauh-jauh hari, karena kan biasanya untuk materinya Super Hemat ini kita udah dapat dari jauh-jauh hari ya, jadi nggak mepet gitu kan. Jadi kita udah bisa prepare untuk skrip dan untuk VO-nya sebenarnya dari jauh-jauh hari. Jadi kayak contohnya kayak liburan akhir tahun kayak gitu. Nah itu kita udah bisa take sampai 1 bulan. Oh jadi bakal di stok dulu di gitu stok ya? dulu supaya ketika Oke. kita cuti udah aman nih kayak gitu. Tapi kalau misalnya berhalangan kayak sakit kayak gitu, biasanya kita ada minta tolong bantuan sama temen yang lain sih kayak Oke. gitu. Tapi jadi ada beberapa backupan juga ya kalau memang iya, benar-benar cuman nggak bisa biasanya gitu ya. cuman jarang kan ya kayak gitu. Paling sering biasa kita nyetok sih. Kayak sekarang kan juga kita udah punya stok sampai bulan September sebenarnya. Jadi in case pun misalnya ada yang misalnya nih sakit atau apa, kita stoknya udah ada. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi kita sistemnya kayak ngejar cepet kayak gitu. Iya, berarti diutamainnya di stok dulu gitu ya supaya nantinya kalau misalnya ada yang cuti atau berhalangan tetap akan tayang seperti akan itu tayang. kalian Iya, ya. karena Nah, kan durasinya berapa sih untuk satu pengisi suara ini Super Hemat ini? Nah. Durasinya setelah final? Kalau finalnya ya itu kita satu leaflet Super Hemat itu kan terdiri dari beberapa kategori itu antara 8 sampai 9 kategori. Kalau di total itu kurang lebih sekitar 30 menitan. 30 menitan. Iya. Pasti produksinya lebih dari itu kan ya nggak sih karena Iya, ada yang diulang-ulang gitu ya. Betul. Oke. Nah, buat sobat Indomaret yang nggak tahu gitu, misalnya suka lihat di sosial medianya Indomaret atau di Instagramnya, itu tuh kan banyak kategori ya kayak private label, terus juga food and beverage dan lain-lain gitu. Itu tuh disebutin semua tuh untuk produk-produknya. Iya. Semua. Oke, waduh. Semuanya. Makanya pantesan durasinya bisa 30 menitan gitu ya. Iya. Pertama kenapa akhirnya memutuskan untuk ada perkenalan nama itu di situ disebutkan nama kalian gitu Enji dan Tio di situ. Kira-kira kenapa? Sebenarnya kita ngikut format yang udah ada nih kan tadi. Format yang udah ada sebelumnya seperti jadi itu. kan dari yang sebelum-sebelumnya ketika kita juga pakai voice over talent yang dari eksternal itu, mereka juga ada introduction namanya mereka. Iya. Nah itu kalau ditanya kenapa dari awal mulanya dikasih introduction itu mungkin supaya bisa lebih engage, karena kan sebenarnya Super Hemat itu kita tuh diminta untuk bisa gimana kita ngomong itu memberikan promosi tapi kita bisa engage sama customer yang datang ke toko. Nah mungkin salah satu caranya itu adalah dengan kayak kita kenalan. Nah karena formatnya dari dulu seperti itu, jadi ketika diganti ke aku sama Tio, ya udah tinggal kita replace aja namanya kayak gitu. Ternyata dari awal memang formatnya kayak gitu. Iya. Tapi sejujurnya memang itu jadi nempel juga sih di customer gitu ya. Di Sobat Indomaret kalau misalnya kayak orang-orang masuk ke dalam, pasti nih kalau udah ada super hemat gitu. Pasti udah pada tahu Enji dan Tio gitu kan. Jadi udah nempel gitu ya. Udah jadi kayak ciri khas tersendiri gitu ya untuk promo Super Hemat ini. Jadi kalau misalnya ada satu momen tergantikan gitu, misalnya ada Enji atau Tio yang nggak berhalangan gitu, terus digantikan orang lain, kayak lo kok nggak kayak biasanya gitu kan. Biasanya ada yang notice sih. Biasanya ada yang notice. Biasanya ada yang notice sih kayak gitu. Tapi pernah gak kalau misalnya dari teman dekat gitu mungkin atau keluarga gitu pas ke Indomaret terus ini nih suara kamu nih, ada nggak yang kayak gitu atau mungkin nggak storyin di Instagram gitu? Kalau ada sih, kalau misalnya kayak keluarga gitu ada, karena kan
kalau keluarga biasa kan keluarga inti doang, Iya. papa mama tahulah kita kerjanya apa. Tapi kan kayak om tante gitu kan nggak tahu dong spesifik kita Iya. kerjanya apa. Nah waktu itu pernah kejadian tanteku, dia di Jawa Timur tuh. Oke. Terus dia tiba-tiba nelpon mamaku gitu. Terus dia kayak, ini suaranya Angie bukan Oh, sih iya. yang di toko? Terus di toko mana gitu? Toko Indomaret gitu. Oh iya mungkin iya kali karena dia ngisi apa namanya VO kalau di Indomaret. Nah kayak gitu biasanya notice. Oke. Ada yang notice, keluarga temen juga biasanya ada yang notice suaranya. Oke. Gitu. Kalau Mas Tio gimana Mas Tio? Serupa sama Angie tapi aku bukan saudara, jadi teman. Jadi ada sedikit cerita juga nih. Jadi temen nih udah lama nih nggak kontak-kontakan gitu kan. Jadi terakhir kontak-kontakan ya dulu bahkan saya belum kerja gitu tuh, itu terakhir kontak-kontakan. Tiba-tiba tuh ngontak, itu dia ngevideoin TV di toko Indomaret. Kirain tiba-tiba ngontak pinjem dulu 100. Nah, sempat ada kecurigaan di situ. Iya. Untungnya itu ya. Untungnya enggak. Jadi dia ngirim video, enggak apa namanya, enggak halo atau apa, tiba-tiba ngirim video terus di bawahnya nanya, "Ini suaramu bukan?" gitu. Iya, jadi ya mungkin ini ya, jadi apa namanya? Ya nggak tahu sih. Jadi orang tuh ternyata ya banyak notice juga. Banyak notice Ada yang juga, notice, banyak ngeh iya. juga. Banyak gitu ngeh ya. juga, gitu. Tapi ini yang jadi penasaran aku gitu ya. Ya suara aku kan beberapa kali pernah juga gitu ya, Iya. ada di promosi di Indomaret gitu. Betul. Kalau ini kan suara Angie dan Tio kayak emang setiap minggu gitu bakal terputar terus gitu. Pernah gak sih kalau kayak misalnya lagi belanja di Indomaret di kasir gitu, kayak Mbak ini suaraku gitu loh. Pernah gak sih? Pernah gak sih main ngomong gitu? Enggak ya. Nggak pernah Soalnya ya? kadang kalau misalnya ke toko aja tuh kadang udah kayak aduh males Iya. dengerin karena kadang Oh iya, udah ngerasa sering banget gitu ya? Iya, terus sering kan. Terus kan agak apa ya, kalau misalnya kita take VO tuh kan harus lebih happy kan suaranya. Betul, iya, Jadi kesannya kayak wah 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 wah, kayak gitu. Jadi kayak aduh capek dengernya, nggak pernah sih, nggak pernah sampai ke nggak pernah kasir. keinginan kayak gitu ya. Di kemalu sih. Atau mbak atau mbak Indomaret gitu nggak ada yang kayak ini suara Mas gitu ya? Nggak. Tapi ya kalau aku pernah. Oh, pernah? Pernah kalau aku. Jadi di apa namanya, ya karena emang itu apa namanya toko Indomaret di dekat komplek rumahku ya. Iya. Jadi waktu itu tuh apa namanya baru-baru ngisi suara, belanja di situ gitu kan. Cuman aku ngomong berapa Mbak gitu. Kayaknya langsung ngeh gitu loh. Nah, karena dia tahu aku karyawan Indomaret, ya biasa lah, mungkin dia kan karena segala macam ditawarin ke saya gitu. Langsung. Iya. Iya. Oh dia tapi ngomong-ngomong kayak ini suaranya Mas gitu ya? Dia yang ngeh duluan gitu. Dia Jadi yang bukan ngeh. kita yang ngomong. Nggak ada yang ngomong. Oke. Nah, tapi bangga nggak sih sebenarnya suaranya ada di Indomaret tuh, bangga nggak sih sebenarnya kalau dari diri kalian sendiri gitu ya? Oh suara gue nih ada di Indomaret nih, didengerin semua orang gitu. Kalau menurut aku sih lebih kadang kayak gini sih. Kalau kadang datang ke toko kayak gitu, kan beda harinya ketika kita take VO-nya sama videonya tayang Iya. gitu kan. Kadang kalau aku lebih ke ini sih, ketika dengerin beneran akhirnya dengerin di toko, ada hal-hal yang kayaknya kemarin aku ada kurang ini deh. Oke. Kayaknya ini salah nih, harusnya nggak kayak gini nih aku ngomongnya. Nah, lebih ke situ sih. Malah mengkoreksi jatuhnya, lagi gitu ya. kayak gitu. Kok kayaknya suara aku kurang happy ya kedengarannya yang di minggu ini. Iya. Suaraku kayaknya lebih serak ya di minggu ini. Nah, lebih seringnya ke situ sih kalau buat misalnya evaluasi denger. gitu. Justru evaluasi. Iya bener. Lebih seringnya tuh kayak gitu. Oke, tapi bangga lah, ya nggak sih ada di seluruh ini tuh ditayanginnya di seluruh toko Indomaret di Indonesia nggak sih? Iya, Kalau boleh tahu. harusnya iya nasional Iya. penayangannya. Oke. Cuma memang katanya ada perbedaan selisih harga mungkin yang di Pulau Jawa, Bali gitu dengan yang di Kalimantan mungkin. Iya, Betul ya. Tapi ditayanginnya di seluruh toko Nasional. Indomaret ya, nasional. Keren banget Sobat Indomaret tuh. Jadi udah tahu kan sekarang siapa seseorang yang ada di balik suara super hemat. Bukan AI ya. Jadi ini beneran diisi. Beneran orangnya ada. Skripnya juga ditulis langsung gitu ya. Mungkin ada yang nyangka wah ini AI kali gitu, teknologi gitu. Jadi pakai aplikasi, enggak ya, ada yang mengisi langsung ya Sobat Indomaret. Nah,
Terus kita masuk nih ke mungkin produksi dari si voice over super hematnya ini sendiri. Mungkin boleh diceritain nggak dari pre-productionnya sampai produksi sampai nanti finalnya itu kayak gimana sih untuk tahap-tahapnya? Siapa nih yang mau bantu jelasin? Oke, jadi kalau tahap-tahap dari apa namanya VO Super Hemat itu pastinya pertama aku dapat dulu tuh leafletnya ya. Jadi apa namanya leaflet itu kan di situ ada kategori terus produk-produknya gitu. Nah aku dapat di situ, baru aku tuangkan tuh ke dalam skrip. Oke. Gitu. Jadi ya apa? Karena pesan dari apa namanya tim yang terkait gitu bahwa semua yang ada di leaflet itu harus masuk ke Harus tersampaikan. harus gitu ya. tersampaikan gitu. Jadi ya itu dibikin semua. Proses scripting itu kurang lebih memakan waktu sekitar 2 sampai 3 hari lah. 2 sampai 3 hari. Jadi pertama menerima dulu leafletnya itu ya. Leafletnya ini dari siapa? Leafletnya ini ada dari tim marketing, tim desain Oh, gitu. tim desain, Tapi oke. tim desain ini juga dapat dari marketing yang khusus ngurusin promosi. Oke, Gitu. oh jadi dalam bentuk brosur dulu diterima. Pasti itu sebelum masa super hematnya berlaku dong ya. Betul. Terimanya. Iya. Nah di situ baru pembuatan skrip selama 2 sampai 3 hari. Iya. Itu Tio langsung yang bikin Iya, gitu ya. itu aku langsung yang Oke. bikin. Nah itu kan produknya beda-beda tiap tiap periode gitu. Iya. Berarti itu beneran dipikirin juga ya, makanya 2 sampai 3 hari itu cukup lama atau memang itu waktu yang sewajarnya 2 sampai 3 hari? Sebenarnya 2 sampai 3 hari itu estimasi waktu terlama. Estimasi waktu terlama. Iya, Oke. kadang Nah, kita bisa lebih cepat sebenarnya. itu biasanya agak lamanya tuh di proses apanya di skripnya itu? Kalau aku ya bikin skripnya itu kenapa lama? Kadang-kadang yang bikin lama tuh adalah aku harus kenal dulu nih produknya apa. Itu. Oke. Jadi Kadang ada produk yang kita juga nggak tahu, belum pernah pakai ya kan Belum pernah soalnya. pakai, Jadi kita iya. searching, mesti searching dulu gitu produknya apa nih gitu. contoh misalnya Ya. kayak kita satu kategori yang aku tuh lumayan asing sama produk-produknya Apa tuh? itu personal care. Personal care. Ya, di mana itu isinya kosmetik, lalu sabun, shampoo, skincare, face wash kayak gitu-gitu kan. Itu oke kalau yang misalnya itu produk cowok, mungkin aku masih paham gitu. Tapi kalau kayak yang apa bangsanya pensil alis apa segala macam, awalnya kan kita bener-bener gak tahu nih. Jadi itu harus kita searching dulu tahu untuk tahu ini tuh fungsinya apa, gunanya apa. Bahkan Gitu. Supaya bisa bikin kalimatnya gitu atau Betul. gimana? Iya. Karena kadang ada promosi yang sebenarnya sama-sama face wash tapi fungsinya beda nih. Fungsinya Misalnya beda. variannya beda. Oke. Nah kan kita nggak mungkin kalimat awalnya sama dong. Nah pasti kita ngebedainnya apa nih. Berarti kan kita cari dulu face wash yang ini dengan varian ini dia fungsinya apa. Apakah dia cuman melembutkan kah, menghidrasi doang kah, atau mencerahkan. Jadi biar kita bedain intro depannya Oh iya, gitu. jadi kalian soalnya nggak menyebutkan produknya doang gitu ya, kayak misalnya misalnya doang contoh gitu ya, Indomaret air minum Indomaret pH tinggi 18 nggak cuma nyebutin itunya doang gitu, jadi ada intro di awal ada dulu, depannya pendahuluannya dulu gitu ya. Betul. Oh makanya tadi dicari dulu produk knowledge-nya kayak gitu biar paham dulu. Oke, jadi yang bikin mungkin agak prosesnya lama di scriptingnya kayak gitu ya. Oke, dari proses scripting sampai jadi itu terus masuk ke proses apa lagi? Jadi setelah scripting ya kita atur waktu untuk bisa take VO bareng gitu. Oke. Karena kan ya balik lagi aku fokusnya di skrip dan gak cuma skrip super hemat kan yang aku kerjain, ada skrip-skrip yang lain. Lalu NG juga ada kaitannya dengan produksi segala macam. Jadi ya kita perlu atur waktu nih. Oke. Waktu yang pas untuk take VO kapan? Biasanya sih setelah aku setelah skrip jadi aku kirim ke NG, nanti baru tuh di situ kita langsung ngobrol. Kira-kira kapan nih bisa take VO? Entah besok lusa gitu. Bahkan kalau misalnya hari itu bisa memang lagi kosong, ya kita take hari itu juga. Oke. Gitu. Jadi berarti take VO-nya tuh berbarengan gitu ya? Iya, Oh nggak misah-misah gitu ya? Nggak Barengan Misah. Oke, barengan. Jadi Tio megang skrip, Aja juga pegang skrip gitu. Betul. Ya? Oh Iya. jadi nggak kirain aku tuh awalnya digabungin gitu loh? Enggak ya? Tapi dulu kita pernah sistem kayak gitu waktu pandemi. Ya. Oh iya karena memang Iya harus kan kita nggak bisa membatasi ketemu ya. kan, Iya, kita betul. WFH tapi SH harus tetap jalan nih. Oke. Jadi waktu pandemi sistemnya kayak gitu. Di Jadi rumah aku tuh berarti? Iya.
Kita Tag di sendiri. rumah. Jadi aku tag partku sendiri, nanti Tio tag partnya sendiri. Biasanya aku yang akan kirim hasil punya aku, kirimin ke Tio, nanti Tio yang gabungin. Oh dia sendiri yang gabungin. Dulu, tapi sekarang enggak. Sekarang enggak. Oh, sekarang enggak. Berarti dulu pusing juga tuh ngedit. Lumayan. Kalau sekarang ada yang pusing yang lain ya. Ada. Kita pusingnya kita bagi-bagi ya. Oke, ya udah berarti masuk ke produksi gitu ya. Masuk ke produksi nanti abis itu baru di editing seperti itu ya. Iya. Nah pas produksi ini, misalnya kan itu banyak banget tuh ya 30 menit kebayang gitu ya, mungkin berapa lembar gitu kan. Itu apakah lancar terus gitu misalnya dari awal sampai akhir baca atau ada yang diulang-ulang? Iya, bahkan sampai sekarang pun ya, walaupun ya namanya produk promosi itu kan ada yang minggu ini ada, minggu depannya ada lagi gitu. Oke. Tapi tetap aja ya namanya tag VO dengan durasi sepanjang itu ya pasti ada skip-skipnya lah gitu. Ya, jadi ya kita ngulang apa segala macam. Oke, berarti tetap aja dalam udah lama walaupun udah lama gitu ya karena ada produk-produk tadi yang berbeda juga gitu. Iya. Pasti ada pengulangan gitu juga tapi akhirnya kan diedit gitu ya. Iya. Edit sampai akhirnya jadi finalnya gitu yang diputarkan di toko Indomaret. Oke, nah ini fun fact juga untuk Sobat Indomaret. Tadi udah sempat di-mention juga awalnya kalau promo super hemat ini itu diputarnya secara nasional gitu ya, secara nasional dan biasanya ini dimulai di hari Rabu ya. Rabu. Jadi setiap hari Rabu tuh berubah lagi untuk promo-promonya kayak gitu ya. Memang setiap minggu gitu ya. Nah ini juga jadi bisa tuh buat Sobat Indomaret. Kalau setiap hari Rabu itu bakal berubah untuk promonya gitu ya, bakal berubah untuk promonya. Nah lanjutnya juga tadi kan sempet Tio di awal mention ada beberapa kategori. Ini boleh dikasih tahu nggak, mungkin ada yang nggak ngeh juga ya. Ada nggak sih misalnya Sobat Indomaret kira-kira ada nggak sih kalian yang kayak 30 menit gitu di dalam Indomaret gitu kan buat ngedengerin semuanya gitu. Kayaknya jarang gitu. Nah mungkin ini kita bisa kasih tahu juga sebenarnya yang diomongin atau yang disampaikan di suara atau voice over super hemat ini tuh ada beberapa kategori. Nah kategori apa aja gitu yang mungkin kita bisa kasih tahu ke Sobat Indomaret? Oke, jadi baru-baru ini itu ada apa ya istilahnya perubahan lah gitu. Oke. Dari yang sebelumnya itu paten ada 8, sekarang itu ada satu kategori yang memang itu dipecah. Mungkin karena produknya sudah terlalu banyak kali ya untuk dijadikan satu kategori. Jadi itu dipisah. Nah, kategori yang terupdate yang sekarang itu ada breakfast, lalu milk and beverages, snack and candy, lalu cooking corner, terus fresh beverages, baby and kids, personal care, home care, medicine corner, sama ada satu lagi yang ini dia nggak muncul di setiap minggunya. Ini tergantung dari apa namanya promonya gitu. Lagi ada apa enggak? Itu fresh product namanya. Fresh product. Oke, itu kayak apa tuh, buah, sayur? Fresh product ini dia es krim, yogurt, terus apa namanya sosis siap makan, terus apa roti isi gitu biasanya. Berarti total ada berapa? 10 sebenarnya? 10 tadi. Oh 10. Kalau ada semua ya. Kalau pas ada semua nih. Tergantung yang fresh product tadi gitu ya. Karena dia kadang ada kadang nggak ada gitu juga. Tapi yang pastinya tuh 9 itu udah pasti ada gitu ya. Oh dulu tuh kalau nggak salah milk and breakfast tuh jadi satu ya. Kalau sekarang terpisah. Dulu itu namanya milk and beverages malah. Bukan, milk and breakfast. Iya. Iya. Milk and breakfast. Oh iya bener deh, milk and breakfast. Sekarang milk and beverages. Milk and beverages. Yeah. Breakfastnya dipisah. Breakfastnya dipisah. Breakfastnya punya corner sendiri sekarang. Berarti nambah lagi dong. Dulunya kan milk and breakfast jadi satu. Sekarang nambah lagi berarti untuk nambah lagi. Skripnya juga nambah lagi gitu. Nambah lagi. Oke, nah itu tadi kalau misal contohnya misal dari milk and beverage mungkin ya kayak susu gitu ya, kental manis gitu. Breakfast mungkin kayak sereal gitu. Sereal. Teh. Selai gitu. Oke. Nah, itu berarti dalam satu kategori misalnya kita contoh private label misalnya. Private label tuh bisa berapa produk? Kalau private label itu sekitar minimal 6 ya. Yang pernah aku temuin 6. Minimal 6 tapi biasanya sekitar 9 lah. 9 sampai 10 produk. Nah, setiap kategori itu beda-beda, ada yang beda-beda, betul. Biasanya kategori terbanyak ada di mana? Kategori terbanyak itu yang tadi sempat kita bahas ya. Jadi itu di personal care. Personal care justru paling banyak. Paling banyak banget. Iya. Oh iya. Kadang kalau personal care kan kita kalau tag VO itu kita pecah-pecah per kategori ya. Biasanya personal care sendiri ini
bisa 12 menit ya. 12 kita menit. paling panjang 12 menit ya. Minimal tuh 9 menit lah. Ya. Untuk satu produk. Untuk satu kategori. Satu kategori. Iya. Oke. Berarti bisa lebih dari 30 menitan dong ya, bisa 40 menitan ya nggak sih? Sebenarnya kalau udah diedit harusnya enggak sih. Kan 12 menit kayak gitu kan jadinya lebih padat. Terus 12 menit itu kan masih ada yang tadi belibet ngomong nama produknya. Biasa kan nama produk agak susah ya nyebutnya kayak gitu. Nah itu nama produk tadi mumpung disinggung gitu ya. Kira-kira dari kategori apa yang kira-kira produk ini susah banget gitu untuk pronunciation-nya gitu, untuk penyebutannya. Lagi-lagi sama. Contohnya apa? Ada nggak? Banyak banget. Boleh contohin nggak? Tadi ya kayak apa sih namanya face wash. Pokoknya produk-produk skincare. Nah karena kadang produk skincare itu mereka menyelipkan kandungannya, misalnya menggunakan. Oh itu juga harus disebutin. Itu kan tergantung di judulnya, di nama produknya. Kadang mereka ada tuh nama produknya apa kayak gitu tuh. Karena itu nyebutinnya tuh panjang kayak gitu. Kayak Terus misalnya acne, kolagen apa gitu ya. kayak gitu-gitu, vitamin C, niacinamide kayak gitu-gitu lah. Kayak gitu-gitu. Nah apalagi kayak gitu-gitu lah. fungsi-fungsinya lagi kalau misalnya itu memang ada di judul, nah kadang itu tuh yang agak belibet ngomongnya, nggak bisa kalau pas bisa sekali take kita pasti kalau pernah ya kami berdua waktu take personal care itu nggak tahu somehow itu personal care termulus yang kita take. Itu benar kita nggak ada ngulang sama sekali produknya. Karena gampang atau gimana? Gak tau kenapa, kayaknya pas lancar aja gitu ngomongnya. Terus kelar personal care kita kelar kan bungkus kita bilang, terus kita kayak gila kita bagus banget hari ini. Kita kayak bangga gitu hari ini kita nggak ada salahnya gitu. Karena biasa personal care yang paling susah gitu penyebutannya gitu ya. Iya sih, karena brand-brand tertentu juga kan ya mereka nggak mau salah disebutin juga kan untuk penyebutannya gitu ya. Makanya harus benar-benar gitu dicari tahu dulu ini gimana sih nyebutinnya gitu ya. Bahkan kadang kita buka nonton juga nyari di YouTube. Penyebutannya gimana? Penyebutannya nggak salah. Oke, betul. Nah ini mungkin dari sekian banyak kategori gitu. Ini selain misalnya menyebutkan brandnya, apalagi yang dimasukkan ke Super Hemat? Apa ada promonya kah? Itu apa lagi misalnya yang dimasukkan? Pasti ada promo. Pasti. Jadi kan yang kita sebutin tuh yang pasti nama produk. Ya. Lalu apa namanya? Jadi kalau di Super Hemat itu nama produknya, lalu sub nama produk namanya itu yang menjelaskan si produknya inilah, keterangannya lah bisa kita bilang. Terus harga. Lalu setelah itu ada promo-promo yang lain kayak misalnya beli 2 lebih hemat, beli 3 lebih hemat, beli 2 gratis 1, terus cashback point. Kan kita kan apa namanya di Super Hemat sekarang tuh banyak beberapa produk yang dia tuh ada kasih cashback point yang masuk ke Indomaret Point. Jadi kalau member ya. Iya, untuk promo khusus member lah gitu kita bilang. Sama itu ada kita informasiin juga. Tambah berapa dapat produk. Saya tambah 2.000 dapat satu lagi gitu. Oke, itu dimasukin juga gitu ya kayak harus disebutin. Buy one get one gitu tadi cashback juga. Karena setiap produk beda-beda gitu ya. Ada yang misalnya cashbacknya 500 poin, ada yang 1000 poin gitu. Itu disebutin juga ya. Oke, berarti memang pada saat pembuatan skrip harus detail gitu, jangan sampai ada informasi yang kelewat gitu. Atau nggak Kebalik kayak gimana tuh misalnya produk ini yang cashback point, terus misalnya Tionya salah produk gitu tuh kan berarti salah informasi juga gitu. Dia pikirnya kalau misalnya gue beli yang A dapat cashback point, ternyata enggak. Nah itu kan nggak boleh juga kan, jangan sampai orang yang denger orang yang beli ini katanya gitu. Cashback gitu ya, ternyata enggak gitu. Katanya dengernya cashback gitu, tadi di kasir bilang enggak nih nggak cashback. Itu kan harus dicek juga kan. Yes, betul banget. Nah tapi pernah kalau jangan pernah dulu, misalnya dari setelah tag VO itu selesai, itu tuh ada kayak cek lagi nggak sih? Ada yang ngecek lagi nggak sih? Oh ini udah oke nih, udah final nih. Atau itu langsung masuk ke tahap editing? Nah biasanya pengecekan itu ada di tahap editing biasanya. Langsung sama kalian gitu atau gimana? Jadi setelah kami kami tag VO itu kan ada tim yang dia menggabungkan langsung sama motionnya. Kadang-kadang ya namanya kita bikin sendiri juga gitu kan. Jadi kadang-kadang tuh kalau ada misalnya salah harga kayak gitu-gitu ya mau nggak mau ya kita tag ulang gitu. Oke, berarti bakal dicek dulu gitu ya. Daripada nanti udah tayang di toko terus ternyata ada kesalahan kan ya. Betul. Jadi dicek lagi. Oke. Nah sekarang Sobat Indomaret penasaran kan, kita kayaknya mau coba untuk VO private label. Ya, kita coba boleh. Boleh? Oke. Siapa duluan? Langsung?
Aku dulu. Aku milih berarti ya. Ini yang Mau mana pilih nih? ya? Ini yang mana? Ini air minum atau tisu? Ya udah kamu minum deh, aku tisu. Aku yang minum. Oke. Boleh. Coba kita lihat nih. Ini kalau misalnya nggak pernah kelihatan ya Sobat Indomaret kalau misalnya kita di toko. Nah sekarang kayak begini nih. Oke. Misalnya ini kita mau VO-in air minum pH tinggi. Jadi Indomaret air minum pH tinggi. Ini berapa ya harganya ya? Kita ini aja lah ya. Kita misalkan aja ya. 4.000 misalnya. Misalnya 4.000 4.000 gitu ya. Oke. Ini nggak ada skrip nih, udah hafal nih. Kita coba ya. Karena biasanya kan scripting, tapi ini kita coba aja. Oke. Oke, buat Sobat Indomaret yang saya ini dulu. Oke. Buat Sobat Indomaret, jangan sampai kalian kekurangan cairan. Mumpung lagi di Indomaret, langsung aja beli Indomaret air minum 8 plus pH tinggi. Cuma Rp4.000. Oke. Tuh tadi Sobat Indomaret. Jadi awalnya emang ada bridgingnya dulu gitu ya. Iya, Jadi betul. kata apa tadi buat Sobat Indomaret yang Jangan sampai kalian sampai kekurangan kekurangan cairan. cairan. Mumpung lagi di Indomaret, langsung aja beli. Kayak gitu. Jadi nggak langsung kayak buat Sobat Indomaret jangan lupa beli ini nggak langsung gitu kayak nggak langsung to the point ke produknya gitu ya. Iya. Oke, ada bridgingnya dulu ya. Betul. Oke, ya udah kita lanjut. Keren banget Kak Enji sekarang nih. Wah, Enji. Mbak Tisu. Enji langsung nih. Tisu ya. Tisu ya. Kayak gimana nih bridgingnya? Aku penasaran kalau tisu nih. Oke, langsung ya. Langsung. Buat kalian yang suka keringetan kayak Tio, jangan lupa terus sedia Indomaret lah. Ini apa tisu aja. Ulangi. Buat kalian yang suka keringetan kayak Tio, jangan lupa untuk sedia Indomaret tisu wajah di rumah ya. Cuma Rp8.000. Oke. Kenapa harus yang suka keringetan kayak Tio? Kadang apa ya, biar gampang aja contohnya kayak Iya, gitu. iya. Kadang kita suka lempar-lemparan. Tapi itu kayak beneran gitu sih. suka ada yang kayak gitu. Beneran ada. Beneran? Iya. Beneran skripnya ada kayak gitu. Oh. Jadi kadang-kadang tuh bahkan ya. Misalnya kayak namanya- aku kan anak kosan. Aku kan anak kosan, dia kadang suka bikin skrip yang misalnya contohnya kayak air mineral gitu, nyetok air mineral kayak gitu. Dia nyinggung-nyinggung anak kosan tuh, nah nanti dia bawa nama aku. Nah, Kayak gitu. Oh, oke. Jadi itu justru nggak apa-apa dimasukin gitu ya. Nggak masalah. Bahkan orang-orang juga mungkin kayak terdengarnya ya udah fun gitu ya, lucu Iya. gitu. Iya, karena memang pengennya super hemat itu jangan terlalu yang Serius ya? Hah, serius Kaku gitu banget ya. kayak gitu. Kalau bisa tetap ada fun-funnya. Jadi biasa kita masukinnya kayak gitu iya. buat bercanda. Itu salah satu cara kita biar istilahnya kelihatan tektokan juga gitu. di sini. Betul. Oke, jadi enggak, aku kira tuh akan selalu apa ya formal gitu pembawaannya, enggak juga ya ternyata ya. Bahkan tadi kaget loh aku ya. Buat yang suka keringetan kayak Tio. Kan dia beneran suka Yang denger keringetan tuh kan? ya. Kebetulan pas ya. Itu aku udah pikirin dari awal loh. Makanya aku bilang aku tisu aja ya gitu. Dijebak ternyata. Oke deh, kalau misal opening, kenapa super hemat? Nah, kalau itu sebenarnya ya istilahnya gimana caranya supaya kita tuh paling nggak nge-track si namanya konsumen untuk Atau nge-notice gitu notice ya? biar mereka notice gitu. Ini lagi ada promo super hemat nih. Iya, gitu. iya. Selalu Tio ya untuk bagian itunya ya. Apa tuh Sebenarnya- pernah Anji juga? Kalau yang terbaru ini Angie juga Oh ada iya, tag aku itu. dengar. Iya. Iya. Nah, tapi kalau dulu emang cuman aku yang diminta buat bikin kayak gitu ya udah akhirnya. Iya betul. Tapi itu Suaraku ciri terus. khas nada tingginya tuh ya. Coba boleh nggak? Oke. Sekali aja. Yang semangat Chan. Oke. Super hemat. Nah itu tuh ciri khasnya kalau di Indomaret. Tapi memang sekarang nih kayak misalnya periode kayak ini kayaknya Angie deh yang awalannya ya nggak sih? Apa iya? Iya. Emang iya? Iya beneran ya nggak sih? Kan kita tiap minggu gantian emang sekarang. Iya. Gitu. Nah, coba kalau Angie gimana versi Angie? Super hemat. Oke, Itu itu sama tuh. aja sih ya nadanya. Sama aja kurang Nadanya lebih ya. sama, iya. Tapi memang dulu Tio yang paling sering ngisi untuk openingnya gitu ya. Betul, iya. Nah terus juga ini Sobat Indomaret terakhir pengen kasih tahu juga untuk promo-promo lain di Indomaret juga ada HTH juga. Ya itu sama yang ngisi Angie dan Tio juga. Hanya Kita 3 kalau hari. misalnya promo itu yang kita buat videonya tuh cuman super hemat sih. Nah kalau promo-promo yang lain kayak hanya 3 hari atau enggak kayak Product of the week. product of the week itu bukan di kita yang Oke. ngebuat. Jadi sistemnya juga bukan motion. Nah, cuman ada juga kayak promo bulan ini itu PBI itu motion juga tapi dia tidak pakai VO. VO.
Oke. Jadi dia cuman produk sama ada iklannya produk tersebut. Jadi nggak ada VO-nya. Nggak ada VO-nya. Yang ada VO-nya cuman super hemat doang. Oke. Nah selain Tio, Angie udah lah mungkin super hemat, udah di situ gitu makanan sehari-harinya juga. Selain itu ada lagi mungkin yang sering dijadikan voice over untuk promo-promo di Indomaret. Karena Ryan sempat dengar juga kalau nggak salah yang lomba masak juga tuh. Tio juga ya kan, terus kalau nggak salah promo-promo corporate promo kayak misalnya apa tukar poin tebus murah gitu ya. Iya, benar. Oke, itu juga ya. Ya, jadi ya tergantung ini biasa kita juga menyesuaikan sama produknya. Contoh misalnya memang produknya itu lebih ke kayaknya menurut Tio kayaknya lebih bagus kalau cewek yang tag deh, Ji. Nah, biasanya ntar dia suruh aku kayak gitu. Tapi kalau misalnya produknya memang kayak misalnya liputan kayak gitu tuh kan biasanya kan kita lebih enak kalau liputan tuh suaranya kan cowok ya. Kayak gitu. Nah, biasanya tuh yaudah Tio aja. Oh, ya aku sempat dengar kayak yang lomba masak. Terus apa lagi sih lomba masak terus banyak ya? Banyak kok. Unit bisnis kan juga Video ini fun bike, fun run ya. Bisnis juga. Oke. Nah sekarang kita mungkin masuk nih Tio dan Angie. Kita berbagi ilmu sedikit gitu ya ke Sobat Indomaret. Mungkin gitu ada Sobat Indomaret di sini yang pengen gitu nanti jadi voice over talent. Karena sebenarnya voice over talent tuh ada profesinya juga gak sih di luar sana gitu. Ada. Nah ini mungkin bisa ngasih tips untuk super hemat ini mungkin dari cara berbicaranya, nadanya harus kayak gimana. Itu kan beda ya kalau kita ngomong nggak mungkin kayak gitu kan. Kalau kita lagi ngobrol sama orang biasa. Beda. Mungkin ada tips dari Tio atau Angie kayak gimana nih? Kayak Sobat Indomaret. Kalau dari aku sih yang pasti ketika misalnya ini kita ngomongin kalau misalnya promo super hemat dulu ya. Kalau buat super hemat itu karena memang kita maunya konsepnya fun. Nah, jadi ketika tag VO usahakan harus senyum. Oke. Karena beda nih kalau kita ada yang nyebutnya kayak smiling voice. Smiling voice. Nah ini boleh contohin juga nanti ya. Karena beda kalau misalnya kita kayak ngomongnya Hai Sobat Indomaret dengan kita nggak senyum sama Hai Sobat Indomaret. Kayak lebih apa ya? Ada lebih kayak friendly-nya juga, lebih terkesan fun juga. Nah terus sama kalau misalnya kayak aku nih suaranya kan nggak terlalu yang high tone banget sebenarnya gitu kan. Nah ketika aku disuruh tag VO buat super hemat, biasanya aku harus kayak naikin. Nah naikin gitu. Dimainin tone suara atau intonasinya kayak gitu. Iya supaya nggak terlalu low. Soalnya iya sih kalau dengar suara Angie kayak agak deep sebenarnya ya. Iya nggak terlalu yang kayak gitu kan. Jadi makanya kalau untuk super hemat aku harus naikin gitu makanya kayak gitu. Hai Sobat Indomaret. Nah biasanya kayak gitu. Soalnya kalau cuman kita kayak Hai Sobat Indomaret kayak orang juga yang ngedengarnya nggak excited gitu ya. Flat aja kan. Makanya pertama tadi senyum, smiling voice gitu ya. Jadi mau kita nggak kelihatan sama orangnya kan kita nggak kelihatan kan, cuma terdengar suaranya. Tapi pada saat tag kita ya senyum gitu. Oke, kalau dari Tio gimana? Tips lainnya mungkin nadanya, terus juga mungkin mimik mukanya di belakang layar, ciri khas, improve-nya kayak gimana? Ada tips gak? Ya apa ya? Kalau selama ini yang kita alamin tuh kalau dari teknik kita pada saat VO tuh kurang lebih ya udah dijelasin Angie sih tadi. Cuman biasanya tuh lebih improve-nya tuh improve dari misalnya nih kan kalau di VO super hemat nih kan aku udah nyiapin skripnya. Nah kadang-kadang ya namanya itu tadi banyak produk segala macam. Kadang-kadang emang setelah aku jelasin satu produk terus berlanjut ke Angie yang menjelaskan produk selanjutnya, itu kadang-kadang suka patah gitu loh, nggak nyambung lah gitu loh, karena ya kadang-kadang beda produknya, beda banget kan produknya gitu. Nah itu harus kita dituntut juga untuk improvisasi, gimana caranya supaya nggak kelihatan, nggak kesannya nggak patah, tetap kelihatan tektokan, nah kayak gitu lah. Oke, itu tadi tipsnya juga ya. Nah tapi ini yang agak ketinggalan di awal tadi, sebelum kalian misalnya ditunjuk untuk jadi pengisi suara super hemat ini, itu kan nggak semua orang kayaknya bisa jadi voice over talent gitu, karena untuk bacanya aja ada orang yang baru baca dikit belibet, apalagi ini harus cepet gitu kan untuk bacanya. Itu awal belajarnya dari mana sih gitu? Apakah ini pertama kali atau sebelumnya udah punya pengalaman untuk jadi ngisi suara gitu?
Kalau Enji mungkin yang udah berpengalaman sebelumnya bisa diceritakan untuk pengalamannya. Iya. Kalau aku dulu zaman kuliah, nah kuliah itu sebenarnya bukan di kampusnya sih, tapi di luar kampus sempat dapet tawaran untuk VO juga. Oke. Jadi VO-nya tapi untuk suatu aplikasi kayak gitulah. Jadi memang kerjaannya apa sih sebutannya kayak bukan part time, freelance Freelance kayak gitu. Jadi dibayarnya per project. Jadi aku bisa ngerjain berapa video kayak gitu tuh lah. Nah itu dulu waktu zaman kuliah udah sempet ada tuh kayak gitu. Kenapa bisa? Kayaknya tuh gara-gara cuman ngobrol sih. Karena sering ngobrol kan. Misalnya sering misalnya kayak aku sama Rehan nih sering ngobrol, terus nggak tahu mungkin yang nawarin aku kerjaan mungkin seneng sama tone suaraku, terus dia coba nawarin, Ji kamu mau nggak nyobain take VO. Jadi aku pertama dicoba dulu ngomong dulu ke dia, suruh take sendiri gitulah. Ketika dia kasih ke si yang punya aplikasi ini, orangnya juga seneng, ya udah akhirnya dari kerja. situ. Jadi dari situ sebenarnya mulai diajarin untuk suaranya harus kayak gini ya, Anji jangan terlalu kayak gitu ngomongnya, ininya harus kayak gini. Kalau kamu mau menekankan ke informasi yang part ini, berarti kamu ada penekanan ini. Nah itu dari dia waktu gitu. zaman Jadi, kuliah. Awalnya dari situ gitu. Bahkan awalnya juga nggak tahu yang namanya ini harus ditekan ini di sini gitu ya. Belajarnya dari situ ya. Dari sosok tersebut. Wow, kalau Tio gimana awalnya? Kalau langsung jago kah? Langsung sih kalau dia. Pasti belajar. Kalau aku sebenarnya terus terang VO ini baru di Indomaret ini ya. Karena sebelumnya ya nggak pernah punya pengalaman VO gitu. Kalau apa ya, itu pun juga dulu zaman kuliah kan karena dulu aku kuliah jurnalistik, jadi cuman apa namanya belajar reporter aja gitu. Reporter yang on cam ya, sekedar itu aja gitu. Tapi kalau untuk khusus di VO sendiri itu baru pas di Indomaret ini gitu. Baru pas di Indomaret. Nah, aku apa namanya waktu kena dipasrahkan untuk apa namanya, bukan dipasrahkan ya, dipercayakan untuk mengisi suara di Superhemat. Itu ya aku ngelihat dari si VO talent sebelum-sebelumnya. Karena kan sebelum aku apa namanya dipercayakan untuk ngisi suara pun skripnya kan aku yang bikin gitu. Jadi aku yang bikin skripnya, lalu kebetulan VO talent di luar tuh juga kalau nggak salah dia tuh salah satu penyiar radio juga. Jadi sedikit banyak ya aku belajar dari situ aja gitu. Jadi memang jam terbang pengaruh juga ya. Karena kalau awal-awal nggak mungkin intonasinya bakal bisa semain itu yang untuk nada turun naiknya kan. Jadi jam terbang pengaruh banget. Karena udah berapa tahun sih ini? Kira-kira dari 2019. Dari 2019. Ya. Agustus. Sekitar 4 tahun. Iya, 4 tahun. 4 tahun pas banget ini. Pas banget. Bulan Agustus. Udah 4 tahun jadi udah nempel banget gitu di kepala juga untuk gimana cara pembawaannya gitu ya Tia dan Enji ya. Wah, luar biasa banget Sobat Indomaret. Kita udah tahu gitu ya. Jadi ini jadi ilmu yang penting juga, mungkin Sobat Indomaret bisa belajar juga dari Enji dan Tio gimana caranya kalau misalnya ingin jadi seorang voice over talent. Karena di luaran sana banyak juga gitu ya untuk mengisi suara iklan-iklan gitu. Bahkan tadi Enji sendiri mengawalnya bahkan bukan di Indomaret gitu kan, dengan brand, sebuah brand gitu ya. Nah terus ini part yang selanjutnya Sobat Indomaret, kita bakal coba tantang Enji dan Tio untuk coba voice over, mungkin antara dubbing atau voice over atau mungkin impersonate gitu ya, suara-suara lain gitu. Udah siap belum nih? Kita mau impersonate suara apa nih? Kira-kira kalau kalian bisa nggak yang lain, misalnya suara harimau, Tio? Harimau. Suara harimau, macan. Oke, misalnya dari kartun deh. Kayak Doraemon gitu atau Upin Ipin. Nah, Upin Ipin coba. Barbie. Doraemon dulu cepet. Bisa. Doraemon siapa ya Doraemonnya? Doraemonnya masa Doraemonnya sih? Doraemonnya dong. Siapa mau nyobain? Gak tahu ya ini apa pas apa enggak ya. Ini nanti abis ini banyak yang calling ya. Yang judul-judulnya tuh loh Sam. Apa tuh? Alat deh ini gitu. Alat pencuk. Nah itu kayak gitu. Judul-judulnya coba. Apa Pintu ya? kemana saja deh. Baling-baling bambu. Ya benar. Coba.
baling-baling bambu. Coba tuh mirip gak tuh sama Indomaret? Ini Doraemon ya. Oke, itu judulnya. Kalau Enji, kemarin Apa kita ya? mau niruin ini. Kak Ros ya. Karos. Kau kan galak. Coba. Upin Ipin itu. Upin Ipin deh, Upin Ipin. Ya boleh Boleh. Upin Ipin. Kenalannya Upin Ipin kali ya. Boleh tuh. Gimana tuh? Saya Upin dan saya Ipin. Itu beda banget ya kalau suara Enji aslinya tuh kan agak berat sebenarnya. Iya. Agak berat terus harus ditinggiin gitu. Iya, makanya kadang kendalanya kalau take VO itu kalau pas kayak kemarin aku habis flu kan, batuk tuh. Terus kan suaraku makin hilang. Oh iya. Ya kan. Tapi udah ayo karena udah sehat lah sebenarnya cuma suaranya doang kan. Nah, kendalanya itu adalah ketika aku harus naikin Iya, ton suaranya itu banyak banget aku kayak bentar ya minum dulu. Bentar ya. Break dulu waktu take VO gara-gara itu kendalanya. Iya, Karena harus naikin biar lebih semangat. Iya, biar Kayak lebih gitu, biar kelihatannya fun lebih, gitu kedengerannya ya betul. gitu. Oke, jadi tantangannya di situ gitu ya. Ada lagi nggak Tio sama Enji? Apa ya? Sebenarnya kalau niruin kayak voice over brand-brand sih banyak ya. Banyak. Cuma kita kayaknya tidak boleh nih melayangkan. Agak berbahaya ya sepertinya. Iya, Enggak oke. dulu. Ada lagi? Hostnya ditantang, coba nggak bisa, aku nggak bisa, nggak bisa, Ayo, jangan. Nanti hostnya. kita mendingan daripada nantang hostnya sekarang karena udah niruin tadi ya suaranya. Ini aku mengalihkan ya. Daripada kita nantang hostnya karena tadi kita udah denger juga dari Enji dan Tio nyobain super hemat secara langsung. Biasanya kita nggak lihat orangnya, sekarang kita lihat langsung orangnya. Sekarang kita mending main games aja, gimana? Oh ya. Main games apa nih teman-teman? Oh ini nih aku bacain ya. Jadi kita akan bermain mini games di Indomaret ya. Ini lagi ada piring dan juga mangkok dari Luminark ya. Dan ini sedang ada apa namanya corporate promo seperti itu. Nah kita bakal coba tiruin kata-kata dari mungkin adlibs sebutannya gitu ya. Iya, Sebutannya dari adlibs. Nah nanti kita bakal coba bacakan dengan ciri khas masing-masing. Atau mau dibagi mungkin Mas Tio agak sedih gitu pembawaannya, Enji agak semangat gitu. Gimana? Ya, aku yang semangat aja ya. Selalu aku yang susah. Oh mungkin ya udah boleh. Tio mau kayak gimana pembawaannya? Apa ya? Tuh Biar kayak ini beda aja ya. kayak prajurit kerajaan gimana? Berwibawa gitu. Berwibawa. Nah, itu mungkin Ah, bisa. betul. Bisa tuh. Oke. Aku mungkin apa ya? Aku agak berat kali ya. Iya ya. Oke, agak Sorry. deep gitu ya. Aku elegan aja kali. Elegan. Iya. Oke, boleh. Elegan banget sih memang. Enji Aku berarti yang normal aja gimana biar Ceria dong. Ceria ya? Ceria, Ceria ya, dong. biar ceria biar ada ceria. comparisonnya sama kalian. Oke. Boleh. Kalau begitu kita akan insert dulu sekalian kita promo ini ya karena periodenya masih berlangsung untuk promo tebus murah dari Luminark ini ya. Luminark. Kita akan ambil dulu untuk produknya nih. Boleh. Nah, ini dia untuk si produknya tuh. Kelihatan ya. Seperti ini. Jadi adlibs sudah ada di mana nih? Adlibsnya sini ya di bawah ya. Kelihatan nggak? Kebaca nggak? Ya, Kebaca. kebaca. ya. Bisa. Oh, kalau aku ini deh. Kalau aku gaya siaran radio mungkin ya. Oh, boleh. Boleh. Ya. Boleh. Tadi Tio elegan. Yang elegan. Oke, Enji ceria ya. Ceria ya kayak aku Oke. super hemat aja. Siapa duluan nih? Enji dulu mungkin yang ceria dulu. Oke, boleh. Boleh. Oke. Aku bacanya agak kayak gini gak apa ya? Nggak apa-apa. Di Indomaret lagi ada piring dan mangkok estetik dari Luminark. Buat member Indomaret Poinku, kalian bisa tebus murah cukup dengan Rp25.000. Dan buat yang belum jadi member, kalian tetap bisa tebus murah senilai Rp35.000. Caranya mudah, cukup dengan belanja senilai Rp100.000 di Indomaret. Jangan sampai kehabisan ya. Keren. Itu kayak baca biasa tapi dengan intonasi suara yang beda gitu ya. Jadi nggak kedengeran kayak Baca. textbook gitu ya, nggak kedengeran kayak baca gitu ya. Kayak ngomong kan. Padahal dari skripnya tuh tadi nggak ada yang diimprove kan, Nggak ada. tapi kelihatannya kayak bukan baca gitu ya. Soalnya kalau baca kan kayak ya tadi yang aku omongin di awal gitu ya, aku sebutin di awal ya. Oke, itu dari yang ceria. Ceria. Sekarang Mas Tio dulu. Oke.
Mari kita coba. Mari kita coba. Di Indomaret lagi ada piring dan mangkok estetik dari Luminart. Buat member Indomaret Poinku, kalian bisa tebus murah cukup dengan Rp25.000. Dan buat yang belum jadi member, kalian tetap bisa tebus murah senilai Rp35.000. Caranya mudah, cukup dengan belanja senilai Rp100.000 di Indomaret. Jangan sampai kehabisan ya. Lucu ya. Itu kedengarannya ini banget ya, kayak apa ya, wise, suaranya wise banget. Wise, betul. Itu bisa gitu ya Mas Tio ya? Gimana caranya Mas Tio? Ya kita mainin ton suaranya aja sebenarnya Ya, sih. diberat-beratin gitu. gitu ya. Diberat-beratin. Oke. Tapi Mas Tio lebih nyaman kayak gimana sih untuk ton suara sendiri ya? Kan biasanya kita ada apa? Favorit gitu ya. Kalau misalnya aku favoritnya mungkin ya memang middle up gitu. Kalau Mas Tio Iya sebenarnya lebih ke yang ini sih, apa namanya, kayak kalau iya kayak di Super Hemat tuh sebenarnya aku karena belajarnya base-nya dari Super Hemat, jadi ya yang fun, yang ceria kayak gitu sih. Aku lebih ini tapi tadi nyamannya. bisa juga loh yang deep ya. Ya itu dia ya, learning by doing lah Learning kita. by gitu. doing. Oke deh. Keren banget tuh Angel dan Tio. Sekarang berarti aku nih. Iya dong harus. Aduh. Indomaret tuh tanggal ulang tahunnya tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Tanggal berapa sih? Berapa? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. 1988 tapi kan lahirnya. 1988. 1988. Iya. Oke deh. Oke. Coba ya aku ya. Ya. Gaya siaran radio. Gaya siaran radio. Oke. 1988 Indomaret FM, balik lagi sama Raihan di Karenaran. Sekarang yang bakal nemenin Sobat Indomaret. Nah Sobat Indomaret udah tahu belum nih kalau di Indomaret lagi ada piring dan juga mangkok estetik dari Luminart. Ini tuh piring yang keren banget dan durabilitasnya kencang, kuat banget, gak bakal pecah kalau cuman jatuh ke lantai aja. Nah buat member Indomaret Poinku, kalian juga bisa tebus murah cukup dengan Rp25.000. Dan buat yang belum jadi member, bisa juga, tenang aja, tebus murah dengan harga Rp35.000 aja. Caranya gampang, cukup dengan belanja senilai Rp100.000 di Indomaret. Dan jangan sampai kehabisan ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Indomaret FM. Yeay, mantap. Jagoan dia ternyata. Gimana mau minggu depan? Oh jangan. Gas minggu depan. Ya podcast aja di sini. Anjir Tio gantian di sini ya. Jadi Kalau host kamu ke podcast. Super Hemat. Iya. Tapi aku bikin skrip juga kalau gitu ya. Nah itu. Jangan deh di sini aja. Udah cukup. Tapi itu karena aku dulu pernah siaran jadi ya lumayan bisa lah, sedikit bisa kayak gitu. Oke. Jadi itu ya. Udah nih Sobat Indomaret, challenge-nya kita membawakan adlibs ini, si promo Luminart ini ya, tebus murah ini dengan berbagai macam jenis, apa sebutannya, berbagai macam jenis apa ya? Intonasi. Intonasi ya, Iya. betul. Oke, pembawaannya gitu ya, berbeda-beda. Kalian lebih suka yang mana boleh tulis di kolom komentar. Tapi semuanya itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu ya. Karena tergantung kita membawakannya pada saat di mana gitu ya. Betul. Tio dan juga Angie ya. Oke Sobat Indomaret, kita tadi udah dengerin Angie dan Tio gimana mereka bisa memberikan ataupun mengisi suara dari periode atau promo super hemat di Indomaret. Nah tapi terakhir mungkin Angie dan Tio, ada nggak yang pengen disampaikan ke Sobat Indomaret? Mungkin ajakan yuk ke Indomaret terus borong super hematnya, atau mungkin boleh dengerin kita berdua gitu di Indomaret. Ada nggak ajakan ke Sobat Indomaret? Silakan. Angie dulu. Silakan. Buat Sobat Indomaret, kalau misalnya datang nih ke Indomaret, jangan cuma ngadem aja. Boleh loh belanja promo-promo yang udah kita sebutin di Super Hemat. Yes. Dari Tio gimana? Nambahin, nggak cuma di Super Hemat, kita juga pastinya banyak Oh, ini kayak bagi-bagi voice over ini. ya? Iya, ini kayak apa ya? Jadi ya kita nggak cuma di Super Hemat sebenarnya. Jadi kan ada promo-promo lainnya. Nah itu boleh juga loh kalau misalnya sembari belanja bisa juga disimak gitu. Jadi apa namanya? Betul. Promo-promo yang lain gitu. Karena kita tahu kan promo-promo di Indomaret tuh menarik banget pokoknya. Iya. Karena sejujurnya ya pernah walaupun ya Raihan itu kan ya memang karyawan Indomaret juga, tapi pada saat belanja di Indomaret lagi belanja tadinya udah mau ke kasir, ngedenger nih ada promo gitu, balik lagi gitu ke kerak gitu untuk nyari si produk yang tadi disebutin gitu ya. Nah benar banget kata Tio, jadi buat Sobat Indomaret, kalau misalnya kebetulan ke Indomaret terus lagi ada super hemat, pemberitahuan super hemat,
boleh disimak juga gitu ya, karena barangkali ada produk yang mungkin lagi dicari, lagi dibutuhin dan lagi promo gitu ya, Tio ya. Oke, ada lagi yang disampaikan? Kita cukup? Ya kalau selain yang apa ya, selain Indomaret ya, tadi kita bicara VO, buat teman-teman yang pengen belajar VO atau ini mulai aja gitu menurutku. Dan bisa hubungi nomor di bawah ini gitu. Enji juga bisa. Jadi lempar-lempar. Oke. Baik. Thank you banget kalau gitu. Iya. Tio dan Enji, terima kasih udah mampir ke Intalk podcastnya Indomaret. Jangan bosan-bosan, mudah-mudahan nanti kita bisa podcast bareng lagi. Dan untuk Sobat Indomaret juga mungkin ada pertanyaan bisa tulis aja di kolom komentar di bawah gitu seputar voice over ataupun seputar promo super hemat yang dibawain sama Enji dan Tio. Dan mudah-mudahan juga ada sesuatu yang bisa kalian ambil gitu ya untuk episode kali ini. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya, tapi jangan lupa juga untuk Sobat Indomaret bisa tonton episode-episode dari Intalk Podcast Indomaret sebelum-sebelumnya, bisa klik link yang ada di atas ini ya. Plus juga jangan lupa untuk di like kalau misalnya kalian suka, komen, di share juga, dan subscribe buat yang belum ya. Kita ketemu lagi di Intalk Podcastnya Indomaret episode selanjutnya. Bye-bye.